Assalamualaikum sahabat, pasti gampang. Setelah kesulitan, pasti ada jalan terang. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang penuh hikmah, tentang seorang pria buta yang menikahi seorang nenek berusia 100 tahun. Dan tak disangka, nenek itu tiba-tiba hamil. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah ini sebuah keajaiban atau ada rahasia besar di baliknya? Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, sempatkan tulis salawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten bermanfaat untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Matahari pagi menyinari desa kecil yang damai. Akmal berjalan perlahan dengan tongkatnya, meraba setiap langkah dengan hati-hati. Sejak kecil, ia kehilangan penglihatannya akibat kecelakaan tragis. Namun, kegelapan itu tidak membuatnya menyerah pada hidup. Setiap malam, ia selalu bangun untuk sholat tahajud dengan penuh harapan. Doanya selalu sama, memohon kepada Allah agar diberikan kehidupan yang lebih baik. Hatinya selalu yakin bahwa setiap doa pasti akan dijawab pada waktunya. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah besar yang tampak megah tetapi sunyi. Rumah itu milik Busari, seorang nenek berusia 100 tahun yang hidup seorang diri. Tidak ada anak, tidak ada keluarga, hanya harta yang berlimpah. Warga desa jarang melihatnya keluar rumah. Hanya seorang pembantu yang sesekali datang mengantarkan makanan. Konon, ia dulunya adalah seorang wanita terpandang, tetapi kehilangan semua yang dicintainya. Hingga suatu hari, ia mendengar tentang Akmal, pemuda buta yang tetap tabah menjalani hidupnya. Suatu pagi, seseorang datang mengetuk rumah Akmal. Seorang pembantu dari rumah Busari datang dengan pesan yang mengejutkan. "Nenek Sari ingin bertemu denganmu," katanya. Akmal terdiam. Apa urusan seorang nenek kaya dengannya? Dengan bimbingan sang pembantu, ia pun berangkat menuju rumah besar itu. Begitu tiba, ia merasakan suasana rumah yang begitu sunyi dan dingin. Di dalam, duduklah Busari, menatapnya dengan penuh arti. Akmal duduk di hadapan Busari, mendengar napas nenek tua itu yang terdengar lemah. "Akmal, aku ingin menghabiskan sisa hidupku dengan seseorang yang ikhlas," ujar Busari pelan. "Menikahlah denganku." Kata-kata itu membuat Akmal terdiam. Ia mengira dirinya salah dengar. Bagaimana mungkin seorang nenek berusia 100 tahun ingin menikahinya? Hatinya dipenuhi kebingungan. Tetapi ia tidak berani menolak begitu saja. Ia hanya seorang pemuda miskin, sementara Busari memiliki segalanya. Akmal menghabiskan malam itu dalam kebingungan. Ia bersujud dalam tahajudnya, memohon petunjuk dari Allah. "Ya Allah, jika ini adalah jalan yang kau takdirkan untukku, berikanlah petunjuk MU." Hatinya dipenuhi keraguan. Apakah ini ujian ataukah anugerah? Esok harinya, ia kembali ke rumah Busari dengan hati yang lebih mantap. Dengan suara tenang, ia berkata, "Jika ini takdir Allah, maka aku menerimanya." Pernikahan sederhana pun segera dipersiapkan. Pernikahan itu berlangsung sederhana, hanya dihadiri beberapa saksi dan penghulu. Warga desa membicarakan peristiwa ini dengan penuh keheranan. "Akmal hanya mengincar harta," bisik seseorang. "Bagaimana mungkin seorang pemuda menikahi nenek tua seperti itu?" ujar yang lain. Tetapi Akmal tidak peduli. Ia menerima pernikahan ini dengan hati ikhlas. Busari tersenyum untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Ia merasa tidak lagi sendirian di dunia ini. Beberapa bulan setelah pernikahan, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Busari mulai merasa mual setiap pagi. Tubuhnya terasa lemah, tetapi ada sesuatu yang berbeda, seolah ada kehidupan di dalam dirinya. Dokter dipanggil untuk memeriksanya, dan hasilnya membuat semua orang terkejut. Busari dinyatakan hamil. Suasana di rumah itu berubah menjadi penuh ketegangan. "Ini mustahil. Tidak ada wanita yang bisa hamil di usia 100 tahun. Ujar dokter dengan wajah pucat. Akmal hanya bisa terdiam. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dokter menatap hasil pemeriksaan dengan mata tak percaya.
Ini tidak mungkin. Gumamnya pelan. Pembantu rumah tangga yang berdiri di samping Busari pun menutup mulutnya. Terkejut. Akmal yang tidak bisa melihat hanya bisa mendengar suara kecemasan di ruangan itu. Apa yang terjadi? Tanya Akmal, mencoba memahami situasi. Dokter menarik napas panjang. Suaranya bergetar saat berbicara. Busari, hamil, ucapnya. Ruangan itu langsung sunyi. Semua orang terdiam dalam keterkejutan. Kabar itu menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Orang-orang berbisik di jalanan, membicarakan kehamilan yang tidak masuk akal itu. Nenek 100 tahun bisa hamil? Itu pasti kesalahan, kata seorang warga. Mungkin ini bukan kehamilan biasa. Mungkin ini kutukan, ujar yang lain. Setiap orang punya spekulasi masing-masing, tetapi satu hal yang pasti, tidak ada yang bisa menjelaskan kejadian ini secara ilmiah. Akmal mendengar semua pembicaraan itu, tetapi ia tetap diam dan terus berdoa. Ya Allah, jika ini adalah bagian dari rencana MU, berikanlah aku petunjuk. Namun, tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin dalam. Semenjak kabar kehamilan itu tersebar, Akmal mulai mengalami mimpi-mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah padang pasir yang luas, di bawah langit yang gelap. Jauh di kejauhan, ia melihat seberkas cahaya putih yang menyilaukan. Ia mencoba mendekati cahaya itu, tetapi setiap kali ia melangkah, cahaya itu semakin menjauh. Kemudian, terdengar suara yang dalam dan lembut. Akmal, kesabaranmu akan diuji, tetapi jangan pernah ragu pada rencana Allah. Ia terbangun dengan jantung berdebar kencang. Tubuhnya penuh keringat dingin. Apa arti mimpi itu? Kehamilan Busari tidak seperti kehamilan biasa. Ia tidak mengalami perubahan fisik seperti wanita hamil pada umumnya. Tidak ada perut yang membesar. Tidak ada tanda-tanda pertumbuhan bayi di dalamnya. Namun, ia merasakan sesuatu bergerak di dalam tubuhnya. Sesuatu yang hidup. Aku bisa merasakan. Ada sesuatu di dalam diriku, ujar Busari dengan suara bergetar. Akmal mulai merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Malam itu, angin bertiup kencang, membuat dedaunan berbisik di luar jendela. Akmal tidak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Kemudian, ia mendengar suara dari kamar Busari. Sebuah suara berbisik, tetapi bukan suara nenek itu. Waktunya hampir tiba. Suara itu terdengar samar dan menyeramkan. Akmal merinding. Ia meraba-raba tongkatnya dan berjalan menuju kamar Busari. Namun, saat ia membuka pintu, tidak ada siapapun di dalam. Busari tertidur dengan tenang di ranjangnya, tetapi wajahnya terlihat pucat. Sejak kejadian itu, Akmal mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Setiap kali ia menutup mata, ia bisa melihat bayangan samar, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Awalnya, ia mengira itu hanya ilusi, tetapi semakin hari, bayangan itu semakin jelas. Ia bisa melihat cahaya, bentuk-bentuk samar, dan akhirnya, wajah Busari. Apakah aku mulai bisa melihat? Gumamnya dalam hati. Tetapi penglihatannya tidak bertahan lama. Setiap kali ia mencoba fokus, semuanya kembali gelap. Ada sesuatu yang sedang terjadi dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Keesokan harinya, seseorang datang mengetuk pintu rumah Busari. Seorang lelaki tua berjubah putih, dengan sorot mata yang tajam dan penuh makna. Aku mendengar tentang kejadian di rumah ini. Aku datang untuk membantu, ujarnya. Akmal merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah orang ini telah mengenalnya sejak lama. Siapa Anda? Tanya Akmal. Lelaki itu tersenyum, tetapi tidak menjawab. Ia hanya berkata, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi bisa dirasakan dengan hati. Lelaki berjubah putih itu duduk di samping Busari dan mulai membaca doa. Tiba-tiba, tubuh Busari bergetar, napasnya tersengal. Apa yang kau lakukan? Suaranya terdengar serak dan ketakutan. Aku hanya ingin melihat apa yang sebenarnya ada di dalam tubuhmu, ujar lelaki itu dengan tenang.
Semua orang di ruangan itu menahan napas, menunggu sesuatu yang akan terjadi. Kemudian, lelaki itu berkata dengan suara rendah, tetapi tegas. Ini bukan kehamilan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Lelaki berjubah putih itu menutup matanya dan menarik napas dalam. Apa yang ada di dalam tubuhmu? Bukanlah bayi biasa, katanya perlahan. Ruangan mendadak terasa dingin, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Busari menggenggam selimutnya erat. Wajahnya semakin pucat. Jangan katakan hal aneh seperti itu. Aku hanya ingin bahagia di sisa hidupku. Suaranya bergetar. Kau tidak perlu takut, ujar lelaki itu. Tetapi kita harus bersiap. Sesuatu akan segera terjadi. Akmal, yang mendengarkan percakapan itu, hanya bisa bertanya dalam hatinya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Malam itu, Akmal terjaga lebih lama dari biasanya. Hatinya tidak tenang, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Saat ia berusaha tidur, ia mendengar suara langkah kaki dari kamar Busari. Siapa di sana? Tanya Akmal dengan suara pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara napas berat yang terdengar dari dalam kamar. Dengan hati-hati, ia berjalan mendekat dan menyentuh pintu. Namun, sebelum ia sempat membukanya, sesuatu di dalam ruangan berbisik. Sudah waktunya. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya, dan udara dingin menyelimuti tubuh Akmal. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa dilihatnya, tetapi sangat nyata. Busari terduduk di ranjangnya, matanya terbuka lebar, tetapi tatapannya kosong. Nenek? Akmal mencoba mendekati, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah ada kekuatan yang menahannya. Dia datang, dia datang. Busari berbisik tanpa ekspresi. Lelaki berjubah putih tiba-tiba muncul dari belakang Akmal, membaca doa dengan suara lantang. Ruangan bergetar, lampu minyak berkedip-kedip, dan suara angin menderu dari jendela yang tertutup rapat. Allah Maha Besar, bisik lelaki itu. Apa yang tertanam di dalam rahimmu, bukanlah hal yang biasa. Akmal mulai mengalami kilasan-kilasan aneh di pikirannya. Ia melihat sosok seorang gadis muda, wajahnya mirip dengan Busari, tetapi jauh lebih muda. Gadis itu menangis di tengah hujan, berlutut di depan makam seseorang. Siapa dia? Gumam Akmal dalam pikirannya. Kemudian, suara lirih terdengar di kepalanya. Akmal, kau harus menemukan kebenaran sebelum semuanya terlambat. Akmal tersentak, kembali ke dunia nyata. Lelaki berjubah putih menatapnya dengan tatapan tajam. Kau melihat sesuatu, bukan? Tanyanya. Akmal mengangguk, masih mencoba memahami apa yang baru saja ia alami. Aku melihat seorang gadis. Wajahnya mirip dengan nenek, tetapi lebih muda. Lelaki itu terdiam sejenak, kemudian berkata, itu berarti kau sudah mulai melihat sesuatu yang tersembunyi. Apa maksudmu? Tanya Akmal, kebingungan. Lelaki itu menatap Busari yang masih duduk diam di ranjangnya. Busari, sudah waktunya kau mengungkapkan semuanya. Busari mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca. Rahasia ini sudah kusembunyikan selama lebih dari 80 tahun, katanya dengan suara gemetar. Dan sekarang, takdir telah membawanya kembali ke dalam hidupku. Suasana di dalam kamar terasa semakin berat, seolah-olah udara dipenuhi oleh sesuatu yang tidak kasat mata. 80 tahun yang lalu, Busari mulai bercerita. Aku adalah seorang gadis yang jatuh cinta pada seorang pemuda dari desa ini, tetapi cinta kami dilarang oleh keluargaku. Mereka menganggapnya tidak pantas untukku, dan karena itu, mereka memisahkan kami dengan cara yang kejam. Akmal mendengarkan dengan napas tertahan. Aku kehilangan dia karena keserakahan keluargaku sendiri. Busari menutup matanya, menahan air mata. Dan sejak saat itu, aku selalu merasa bahwa aku telah dikutuk oleh masa lalu. Tetapi apa hubungannya dengan kehamilan ini? Tanya Akmal, suaranya penuh kebingungan. Lelaki berjubah putih menatap Busari dengan tajam. Terkadang, sesuatu yang kita sebut sebagai kutukan
Hanyalah jalan bagi Allah untuk menguji dan menebus kesalahan kita, katanya. Tetapi ada hal yang lebih besar dari ini. Sesuatu yang hanya bisa diungkapkan di waktu yang tepat. Akmal merasakan tubuhnya bergetar. Seolah-olah kebenaran semakin dekat. Dan sekarang, keajaiban yang tidak masuk akal ini adalah bagian dari rencana itu. Sejak malam itu, keadaan Busari semakin melemah. Tubuhnya terlihat semakin lemah. Tetapi di saat yang sama, cahaya di wajahnya terlihat lebih damai. Aku merasa waktuku sudah dekat, katanya pelan. Akmal menggenggam tangan nenek itu erat. Tidak, nenek akan baik-baik saja, katanya, meski hatinya sendiri penuh kecemasan. Lelaki berjubah putih berdiri di samping ranjang, menutup matanya. Waktunya sudah semakin dekat. Tetapi sebelum itu, Akmal harus melihat sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Akmal kembali mengalami mimpi yang aneh. Ia berdiri di tengah kegelapan, tetapi kali ini, ada cahaya yang menyilaukan di hadapannya. Dari dalam cahaya itu, terdengar suara lembut dan menenangkan. Kesabaranmu akan membawamu pada kebenaran, tetapi kau harus siap menerima takdir yang telah ditetapkan. Akmal mencoba mendekati cahaya itu, tetapi tubuhnya terasa ringan, seperti melayang di udara. Saat ia semakin dekat, sesuatu menariknya kembali ke dalam kegelapan. Ia terbangun dengan jantung berdebar kencang. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Apa arti semua ini? Gumamnya dalam hati. Busari semakin lemah, tetapi kehamilannya tetap menjadi misteri. Dokter yang memeriksanya tidak bisa menemukan tanda-tanda bayi dalam kandungannya. Ini tidak masuk akal. Perutnya tidak membesar, tetapi detak jantung kedua terdengar jelas, ujar dokter dengan raut bingung. Akmal, yang duduk di samping Busari, merasakan sesuatu yang aneh. Ia mendekatkan telinganya ke perut Busari, mencoba mendengar lebih jelas. Dan saat itulah, sebuah suara lirih terdengar dari dalam. Akmal, waktunya telah tiba. Akmal terkejut dan mundur seketika. Aku mendengar sesuatu, katanya dengan napas tersengal. Lelaki berjubah putih yang berdiri di sudut ruangan mengangguk pelan. Keajaiban itu akan segera terungkap. Malam itu, angin bertiup kencang, membuat dedaunan bergesekan dengan keras. Akmal duduk di samping Busari, merasakan hawa yang semakin dingin di ruangan itu. Tiba-tiba, lampu minyak berkedip-kedip, lalu padam seketika. Dalam gelap, Akmal mendengar sesuatu, bisikan yang datang dari segala arah. Dia tidak boleh lahir. Rahasia ini harus tetap terkubur. Keajaiban ini tidak seharusnya ada. Akmal menggenggam tangan Busari lebih erat. Hatinya dipenuhi ketakutan. Lelaki berjubah putih mulai membaca ayat-ayat Allah dengan suara lantang. Udara di ruangan itu bergetar, seolah ada dua kekuatan yang sedang bertarung di dalamnya. Pagi harinya, Busari meminta Akmal untuk duduk di sampingnya. Akmal, kau telah menjadi bagian dari takdir yang lebih besar dari yang kau bayangkan, katanya dengan suara lirih. Aku telah menyimpan rahasia ini selama bertahun-tahun, dan sekarang, waktunya kau mengetahuinya. Akmal menahan napas, menunggu kata-kata berikutnya. Anak yang ada dalam kandunganku bukanlah bayi biasa. Ia adalah janji yang pernah diambil dariku, janji yang belum terpenuhi. Lelaki berjubah putih menatap Akmal, seolah mengisyaratkan bahwa ini adalah momen penting dalam hidupnya. Dan kau, Akmal, adalah bagian dari janji itu. Akmal menelan ludahnya, mencoba memahami kata-kata Busari. Aku tidak mengerti. Apa yang nenek maksud? 80 tahun lalu, aku pernah berjanji kepada seseorang bahwa aku akan melahirkan anaknya, tetapi aku gagal menepatinya. Sekarang, Allah menguji janji itu, dan kau adalah saksi dari keajaiban ini. Tiba-tiba, mata Akmal terasa panas, seolah-olah ada sesuatu yang sedang berubah dalam dirinya. Ia mengedipkan matanya berkali-kali, dan dalam beberapa detik, bayangan kabur mulai muncul di hadapannya. Aku bisa melihat sesuatu. Bisiknya penuh keterkejutan.
Lelaki berjubah putih tersenyum tipis. Keajaiban ini bukan hanya tentang Busari, tetapi juga tentangmu, Akmal. Busari mulai mengalami kontraksi yang semakin kuat. Para bidan yang dipanggil datang dengan wajah kebingungan. Kami tidak pernah menangani kelahiran seperti ini. Ini di luar pemahaman kami, ujar salah satu dari mereka. Lelaki berjubah putih berdiri di sisi ranjang, mengawasi dengan tenang. Akmal merasakan tangan Busari mencengkeram jemarinya dengan kuat. Akmal, aku tidak akan bertahan lama, tetapi kau harus memastikan dia lahir dengan selamat, katanya. Akmal menelan tangisnya, menggenggam tangan nenek itu lebih erat. Aku berjanji, Nek, aku akan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Saat fajar mulai menyingsing, suara takbir berkumandang dari masjid desa. Busari mengerang kesakitan, tetapi wajahnya tetap memancarkan ketenangan. Lelaki berjubah putih terus membaca doa, mengiringi detik-detik terakhir proses kelahiran. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya muncul di dalam ruangan. Akmal menutup matanya sejenak, tetapi saat ia membukanya lagi, ia bisa melihat dengan jelas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa melihat wajah Busari, dan tepat di saat itu, suara tangisan bayi menggema di seluruh ruangan. Dia lahir. Bisik salah satu bidan dengan air mata mengalir di pipinya. Lelaki berjubah putih tersenyum dan berbisik. Inilah takdir yang telah ditentukan sejak dahulu. Busari tersenyum tipis. Air mata kebahagiaan mengalir dari sudut matanya. Aku akhirnya menepati janjiku, bisiknya. Napasnya semakin lemah, tetapi wajahnya terlihat damai. Akmal, jagalah dia untukku, katanya dengan suara lirih. Akmal menggenggam tangannya erat, tetapi ia tahu bahwa ini adalah saat terakhirnya. Aku akan menjaganya, Nek, aku berjanji. Dengan senyum yang masih tersisa di bibirnya, Busari menghembuskan napas terakhirnya. Akmal menunduk. Air matanya jatuh membasahi tangan nenek yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Lelaki berjubah putih menutup mata Busari dengan lembut. Dia telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini, katanya. Akmal menatap bayi yang berada dalam pelukannya. Mata bayi itu bersinar lembut, seolah-olah membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehidupan biasa. Kau adalah keajaiban yang telah dinanti begitu lama, bisik Akmal. Lelaki berjubah putih menepuk pundaknya dengan lembut. Sekarang, tugasmu baru saja dimulai. Akmal masih terpaku di tempatnya, memeluk bayi yang baru lahir. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa melihat dengan jelas. Wajah bayi itu bersinar lembut. Matanya yang jernih menatap Akmal seolah mengenalinya sejak lama. Akmal menatap ke arah lelaki berjubah putih. Air matanya jatuh perlahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Suaranya bergetar penuh haru. Lelaki itu tersenyum tipis. Ini bukan sekadar kelahiran. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Akmal mengalihkan pandangannya ke tubuh Busari yang terbujur tenang di ranjang. Nenek, dia menepati janjinya, gumamnya dengan suara serak. Lelaki berjubah putih meletakkan tangannya di bahu Akmal. Dan sekarang, tugasmu adalah melanjutkan takdir ini. Akmal mengusap lembut pipi bayi itu, merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bagaimana aku bisa merawatnya? Aku hanyalah seorang pria yang baru saja mendapatkan penglihatannya. Lelaki berjubah putih tersenyum. Kau memiliki lebih dari sekadar penglihatan, Akmal. Kau memiliki hati yang bersih. Apa nama yang akan kau berikan padanya? Akmal terdiam sejenak, lalu menunduk. Aku ingin memberinya nama Nuh. Lelaki itu mengangguk. Seperti nabi yang pernah membawa harapan di tengah kegelapan, dia akan membawa perubahan besar. Sejak bayi Nuh lahir, desa mulai mengalami perubahan aneh. Pohon-pohon yang dulunya layu mulai tumbuh kembali. Sumur yang kering mulai mengeluarkan air yang lebih jernih dari sebelumnya. Burung-burung kembali berkicau di pagi hari, seolah menyambut sesuatu yang suci. Warga desa yang tadinya meragukan kehamilan Busari mulai merasa ada keajaiban besar yang terjadi di sekitar mereka. Tetapi tidak semua orang melihatnya sebagai berkah.
Beberapa orang mulai berbisik dengan curiga. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Tidak semua warga desa percaya bahwa ini adalah keajaiban dari Allah. Ini tidak masuk akal, kata seorang pria parubaya yang selalu iri pada keluarga Busari. Bagaimana mungkin seorang nenek melahirkan di usia 100 tahun? Dan bagaimana mungkin pria buta tiba-tiba bisa melihat? Isu-isu mulai menyebar, dan beberapa orang mulai datang ke rumah Akmal untuk mencari jawaban. Akmal menerima mereka dengan tenang. Bayi Nuh berada dalam pelukannya. Aku tidak bisa menjelaskan ini dengan logika, kata Akmal. Tetapi aku tahu satu hal. Ini adalah takdir dari Allah. Beberapa warga masih tidak percaya, tetapi yang lain mulai merasakan ketenangan yang terpancar dari bayi itu. Lelaki berjubah putih memutuskan untuk berbicara kepada warga desa. Ketika sesuatu yang tidak bisa dijelaskan terjadi, manusia selalu takut dan ragu, katanya. Tetapi ingatlah bahwa Allah selalu memiliki rencana yang lebih besar. Ia melanjutkan, bayi ini bukan sekadar anak, ia adalah tanda bahwa janji Allah selalu ditepati. Warga mulai berpikir, beberapa dari mereka mulai merasa malu karena telah meragukan kejadian ini. Namun, masih ada satu pertanyaan yang tersisa. Mengapa bayi ini begitu istimewa? Lelaki berjubah putih membawa sebuah kitab tua yang telah lama tersimpan di rumah Busari. Ia membukanya perlahan dan membaca sebuah bagian yang telah pudar dimakan waktu. Akan lahir seorang anak dari rahim yang mustahil, dan ia akan menjadi tanda bahwa dunia sedang memasuki era baru. Akmal mendengarkan dengan seksama. Hatinya bergetar. Apakah ini yang dimaksud dalam kitab itu? Tanyanya. Lelaki itu mengangguk. Semua ini telah ditulis sejak lama. Kau, Akmal, adalah bagian dari kisah ini. Dan sekarang, kau harus menjaga Nuh dengan seluruh hatimu. Beberapa malam kemudian, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Akmal terbangun dari tidurnya, mendengar suara langkah di luar rumah. Ia mengintip melalui jendela dan melihat sosok bayangan bergerak di antara pepohonan. Ada seseorang di luar. Gumamnya. Lelaki berjubah putih segera berdiri dan menggenggam tongkat kayunya. Mereka akhirnya datang. Katanya dengan suara dalam. Siapa? Tanya Akmal dengan jantung berdebar. Lelaki itu menatap lurus ke arah gelapnya malam. Orang-orang yang tidak menginginkan bayi ini lahir ke dunia. Akmal berdiri di ambang pintu rumahnya, memeluk bayi Nuh erat di dadanya. Lelaki berjubah putih berdiri di sampingnya, membaca doa perlahan. Dari dalam kegelapan, beberapa pria datang mendekat. Wajah mereka penuh kemarahan. Serahkan bayi itu, kata salah satu dari mereka dengan suara dingin. Akmal merasakan tubuhnya gemetar, tetapi ia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada anak itu. Apa yang kalian inginkan? Tanyanya dengan suara tegas. Kami tidak bisa membiarkan keajaiban ini terjadi. Pria itu menjawab. Lelaki berjubah putih mengangkat tangannya. Jika kalian melangkah lebih dekat, kalian akan berhadapan dengan kehendak Allah. Akmal menunduk, merasakan ketenangan aneh dalam hatinya. Ia mulai membaca ayat-ayat suci, memohon perlindungan dari Allah. Lelaki berjubah putih ikut melantunkan doa. Suaranya semakin lantang. Tiba-tiba, angin berhenti bertiup. Langit yang tadinya mendung berubah menjadi terang. Bulan bersinar lebih kuat dari sebelumnya. Para pria yang datang untuk mengambil bayi itu tiba-tiba membeku di tempat mereka berdiri. Mata mereka melebar. Tubuh mereka gemetar ketakutan. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka berbisik. Lelaki berjubah putih tersenyum. Ini adalah tanda bahwa kalian tidak bisa melawan takdir. Para pria itu jatuh berlutut. Ketakutan dan bingung dengan apa yang mereka alami. Akmal merasakan tangan Nuh menggenggam jemarinya dengan erat. Bayi itu tersenyum, dan dalam sekejap, semua orang di tempat itu merasakan ketenangan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Lelaki berjubah putih menatap Akmal dengan bangga. Kau telah menyelesaikan bagian pertamamu dalam kisah ini, katanya. Dan sekarang, perjalananmu baru saja dimulai. Akmal berdiri di depan rumahnya, merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Para pria yang tadinya datang dengan niat buruk kini berlutut.
Wajah mereka penuh ketakutan dan kebingungan. Lelaki berjubah putih menatap mereka dengan tenang. Kalian telah melihat tanda-tandanya, katanya dengan suara lembut tetapi tegas. Salah satu pria itu menunduk. Suaranya bergetar. Kami hanya takut akan sesuatu yang tidak kami pahami. Lelaki itu tersenyum tipis. Ketahuilah, bahwa manusia selalu takut pada apa yang tidak mereka mengerti. Tetapi Allah selalu memiliki rencana yang lebih besar. Para pria itu akhirnya pergi, tetapi di hati mereka, sebuah pertanyaan masih bergema. Siapa sebenarnya bayi ini? Sejak malam itu, desa mulai berubah. Orang-orang yang dulunya meragukan keajaiban ini mulai melihat tanda-tanda keberkahan. Ladang yang dulu kering kini mulai subur kembali. Air sumur yang tadinya surut kini mengalir lebih deras dan jernih. Warga desa mulai merasakan ketenangan dalam hati mereka, meski mereka tidak tahu dari mana datangnya perasaan itu. Bayi itu membawa berkah, kata salah seorang warga dengan nada takjub. Akmal hanya tersenyum, memandang Nuh yang tertidur dalam dekapannya. Ini bukan tentang aku atau nenek. Ini adalah tentang kehendak Allah yang harus kita terima. Akmal kini tidak hanya bisa melihat dunia dengan matanya, tetapi juga dengan hatinya. Kehidupannya yang dulu penuh kegelapan kini dipenuhi dengan cahaya keimanan yang lebih kuat. Lelaki berjubah putih menatapnya dengan bangga. Kau telah melalui ujian yang besar, Akmal, tetapi ingatlah, ini hanyalah permulaan. Akmal mengangguk, hatinya penuh ketenangan. Aku akan menjaga Nuh, dan aku akan menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadaku. Lelaki itu tersenyum dan berkata, maka kau telah memahami makna sebenarnya dari takdir. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 153. Akmal telah belajar bahwa kesabaran adalah kunci dari semua ujian hidup. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar. Quran Surat At-Talaq 2. Tidak ada yang tahu bagaimana takdir bekerja, tetapi mereka yang beriman selalu menemukan jalan. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf 87. Akmal mengingat setiap doa yang ia panjatkan dalam tahajudnya. Tidak ada doa yang sia-sia, karena setiap permintaan akan dikabulkan pada waktu yang tepat. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah 286. Dan Akmal telah membuktikan bahwa ia sanggup menghadapi takdirnya. Ketika Allah berkehendak untuk sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Quran Surat Yasin 82. Tidak ada yang bisa memahami kehamilan Busari atau kelahiran Nuh. Tetapi keajaiban bukan untuk dipahami dengan akal, melainkan dengan iman. Ketahuilah bahwa di setiap kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Akmal telah melewati kegelapan, tetapi di balik itu semua, ada cahaya yang lebih terang. Cahaya yang membawanya ke kehidupan baru. Di bawah langit yang cerah, Akmal berdiri sambil menggendong Nuh. Terima kasih, Nenek. Aku akan menjaga apa yang telah kau tinggalkan. Lelaki berjubah putih berjalan menjauh, meninggalkan Akmal dengan kehidupannya yang baru. Jalanmu masih panjang, Akmal, tetapi sekarang kau tahu bahwa Allah selalu bersamamu. Akmal tersenyum, memandang masa depan yang terbuka luas di hadapannya. Cahaya iman telah menggantikan kegelapan yang dulu mengisi hidupnya. Dan di dalam pelukannya, ada seorang bayi yang membawa keajaiban dunia.